Bapak mau tahu, ibu kalau mau tahu suami ibu munafik atau tidak, lihat di mana sholat subuhnya. Kalau dia sholat subuh di rumah, pastikan dia munafik. Dan ibu tidak usah putus asa, jangan juga ditinggalkan. Usahakan bagaimana kemunafikan hilang dari suami. Dan diri kita, Pak. Kita juga mungkin banyak yang munafik. Saya juga. Kawan saya masuk lift. Masuk pertama dari kampung datang, saya ajak ke satu hotel. Pas masuk lift, kebuka sendiri itu pintunya. Kan? Masuk ruang hotel tuh. Dia bilang, Masya Allah hebatnya. Mantap kali ini ya. Hebat. Takjub dia. Canggih Jakarta ya. Saya bilang itu ya kau heran. Coba lihat mulutmu tuh buka otomatis kau gak heran. Nggak pernah itu masuk makan tergigit, jangan. Nggak ada. Nggak. Padamkan lampu Pak, matikan. Itu bisa masuk otomatis tuh makanan. Tahu dia kemana masuknya. Buka sendiri, tutup sendiri. Pernah nggak kita heran melihat itu? Kenapa hari ini kita begitu mudah memuji makhluk tapi susah memuji Allah? Kisah nyata Pak, kisah nyata ini. Allahu Akbar, satu orang keluar rumahnya pagi hari. Dia keluar rumahnya pagi hari, dia mampir ke satu toko kacamata optik. Ternyata Pak Haji yang punya toko kacamata ulang tahun hari itu. Apa kata Pak Haji? Masya Allah, Alhamdulillah, Bapak orang beruntung hari ini. Kagetlah kawan ini. Beruntung dari mana? Hari ini hari ulang tahun saya dan saya sudah niat, siapa yang masuk pertama kali ke dalam toko saya berikan kacamata gratis. Yang benar ini. Iya Pak, Bapak pilih mana saja. Yang mana saja, yang mahal boleh. Bapak pilih, tunjuk yang mana itu punya Bapak. Dia periksa lah yang paling bagus, yang paling keren dipakai. Lihat harga yang paling mahal itu yang dia pilih. Ini boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Doakan saya. Dia pakailah kacamata mahal bagus itu. Dia lari pulang ke rumahnya. Langsung dilihatkan ke istrinya. Dek, kamu tahu nggak Pak Haji yang punya toko kacamata? Orang baik. Top. Dia aja lupa nanya nama abang. Kita belum kenalan, apa dikasih kacamata? Itu orang baik itu. Ini kacamata juta-juta loh. Ini harganya nih. Oh, jutaan harganya nih. Dia keluar rumah ketemu kawannya, langsung buka kacamata. Ente tahu gak kacamata ini dari siapa? Pak Haji itu orang baik. Satu hari itu mungkin 25 kali dia puji-puji Pak Haji. Tiap ketemu orang di warung, di pos ronda, di mana-mana dia ketemu, dia cerita kacamata ini. Ini kacamata mahal, langka ini kacamata. Kata Pak Haji ini cuma satu-satunya di tokonya. Pak, dia lupa itu kacamata, nggak ada gunanya kalau nggak ada mata. Yang ngasih mata nggak pernah dipuji, satu kali pun nggak dia puji. This is our problem. Ini masalah kita hari ini. Kita ini punya masalah dengan Allah. Mati lampu di rumah malam, tiba-tiba diperbaiki sama satu orang. Nyala lampunya, semua berteriak, tepuk tangan gembira. Mantap, hebat kali ini Bapak ini, perbaiki lampu. Nyala lampu, semua bersyukur. Memuji-muji PLN, memuji-muji orang yang memperbaiki lampu. Mantap ini PLN. Saya mau tanya Pak, berapa orang yang bersyukur memuji Allah ketika Allah terbitkan matahari di ufuk timur setiap pagi hari? Cahaya gratis Allah berikan. Ada nggak yang muji Allah? Santai ya, ini kalau cahaya matahari suruh bayar berapa kita bayar? Oksigen yang kita hirup itu berapa yang harus dibayar? Mau tanya harga oksigen satu tabung berapa? Tanya rumah sakit, ada dokter di sini. Taruh 500.000 satu tabung oksigen satu hari. Kali 60 tahun. Kali 50 tahun, 40 tahun. Berapa harus kita bayar? Anaknya 3 bayarin tuh. Ya kalau 3, anak banyak. 12 bayarin. Allah kasih 20,000 times. 20.000 kali kita bernafas setiap hari without thinking. Tanpa berpikir. Dari tadi saya lihat ibu-ibu nafas keluar masuk. Pernah nggak berpikir tentang nafas itu? Kalau kita berpikir dalam setiap hembusan nafas kita, pasti kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Coba tahan nafas 1 menit. Menggelepar kita kayak itu, ikan lele. Ketak. Tapi Allah bagi gratis, free, for free. Jadi hadirin sekalian, berfikirlah. Siapa yang memberi fikiran kepada kita sehingga fikiran kita bisa berfikir? Siapa? Allah. Telinga bisa mendengar, tanpa izin Allah tak mungkin bisa mendengar. Banyak orang punya kuping yang bisa dengar, Pak. Bukan kuping yang mendengar. Siapa yang mendengar? Allah. Mendengar itu sifat Allah. Melihat itu sifat Allah. Banyak orang punya mata, buka matanya, saya pikir ngelihat, buta. Tak lihat. Berapa banyak orang punya mulut, punya lisan, punya lidah, tapi tak bisa bicara. Pernah gak kita syukuri nikmat bisa bersenandung, bernyanyi, mengaji? Rambut Allah tumbuhkan, rambut kita tambah panjang. Allah jaga pertumbuhannya, Allah yang memelihara, Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki. Coba perhatikan bagaimana sempurnanya Allah memelihara kita. Kalau kita fikirkan, kita semua menangis tersungkur memuji Allah. Allah pelihara pertumbuhan rambut kita bisa tambah panjang sehingga harus dipotong. Ya. Tapi alis mata Allah jaga pertumbuhannya. Coba kalau ibu-ibu ini alisnya tambah panjang kayak rambut. Assalamualaikum. Siapa ya? Udah 2 bulan lupa potong alis, ketutup mata sudah. Kuku tambah panjang nggak, Bu? Kuku ini tulang. Tambah panjang. Sunnahnya setiap Jumat dipotong kuku. Nggak ada ibu-ibu, nggak boleh jamaah kita panjang kuku tuh nggak boleh. Potong kuku semua. Nggak ada gaya-gayaan tuh ibu, bapak-bapak semua. Ada yang panjangan kuku. Saya dulu sering panjangin kuku karena saya main gitar. Ternyata nggak boleh. Dalam Islam harus potong tangan. Potong kuku. Kuku tambah panjang tapi gigi tidak. Coba kalau gigi ibu-ibu tambah panjang seperti kuku, bagaimana kira-kira bentuk ibu-ibu ini semua? Hah? Bu, kenapa gitu, Bu? Ini udah 2 bulan nggak potong gigi. Hah? Tapi Allah jaga, Allah indahkan gigi kita. Telinga Allah jaga pendengaran kita. Seorang raja, hadirin sekalian, gara-gara nggak bisa kencing. Kayaknya ini dari yang bulan lalu saya ceritain ya. Raja yang nggak bisa kencing di sini. Kencing. Lebih berharga nikmat itu buang air kecil daripada kerajaan. Siapa kira-kira di sini yang mau jadi raja dan ratu tapi nggak bisa kencing? Inilah nikmat yang jarang kita pikirkan dan kita syukuri. Nikmat kesehatan. Mati-matian cari duit, dapat duit banyak, kumpul duit, habiskan duit buat berobat. Maka jaga kesehatan dengan cara menghidupkan sunnah. Bapak-bapak sekalian, subuh itu bangun sebelum subuh, sunnah mandi pagi subuh. Sebelum kita qiyamul-lail mandi. Sehat. Udara subuh itu sehat karena tidak bercampur dengan dengan nafasnya orang munafik. Orang munafik nggak mampu bangun subuh. Bapak mau tahu, ibu kalau mau tahu suami ibu munafik atau tidak, lihat di mana sholat subuhnya. Kalau dia sholat subuh di rumah, pastikan dia munafik. Dan ibu tidak usah putus asa, jangan juga ditinggalkan. Usahakan bagaimana munafikan hilang dari suami. Dari diri kita, Pak. Kita juga mungkin banyak yang munafik. Saya juga. Seorang sahabat sekelas Hanzalah radhiyallahu anhu berteriak keliling Madinah, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Abu Bakar tanya, ada apa dengan kamu saudaraku? Hanzalah. Di depan Rasulullah nampak surga depan mata. Imanku begitu tinggi, tapi pulang ke rumah hilang itu semua. Aku munafik. Aku munafik. Kata Abu Bakar, kalau begitu aku juga munafik dong. Maka berdua mereka menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kami? Apakah kami munafik? Apa kata Nabi? Alangkah sempurnanya kalau keadaanmu di hadapanku bersamaku sama dengan keadaanmu ketika di rumah. Jadi bapak-bapak, ini ada sunnah Nabi yang ajib, Pak, yang hebat. Ini bisa diamalkan kalau kita niat. Saya sudah berkali-kali amalkan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Imam bertakbir, dia di belakang, dia gak masbuk. 40 hari berturut-turut, berarti 200 waktu sholat. 200 kali sholat.
Subuh bersama imam takbir dia di belakang. Imam takbir dia di belakang. Enggak sekalipun masbuk. Siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ihram bersama imam, takbiratul awal bersama imam, maka Allah berjanji akan bebaskan dia dari dua perkara. Bara'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka Jahannam, wa bara'atun minan nifaq, dan dijauhkan dari api dengan sifat munafik. Coba Pak, sebelum mati luangkanlah waktu iktikaf di masjid 40 hari. Dan itu tak akan mungkin dibuat kalau kita tidak mengkhususkan waktu iktikaf di masjid. Gak mungkin Pak. Mustahil. Bahkan banyak imam-imam masjid yang sudah di ini pun hadirin mulia, kalau dia tak memfokuskan diri di masjid, masbuk juga. Berapa banyak masjid ketika sholat imamnya hilang. Tahu-tahu kena macet di tempat sana. Saya berkali-kali Bapak Ibu sekalian tak keluar masjid sampai 4 bulan. Dalam masjid, saya nggak keluar masjid. Hanya untuk mengamalkan hadis ini. Supaya sifat munafik hilang. Tapi susah juga. Kadang pernah hari ke-39, udah mau takbir, mau sholat, main ceret Pak. Lari ke toilet. Ulang lagi, hitung dari pertama. Nggak mudah itu. Maka hadir ulama membuat ijtihad. Ini bapak-bapak ini mesti lama-lama duduk dalam masjid. Mesti di karantina di dalam masjid, yang i'tikaf di dalam masjid. Supaya apa? Supaya hati kita ada mu'alaq dengan masjid, ada keterkaitan dengan masjid, ada kerinduan kepada masjid. Kalau sudah 40 tahun Pak umur Pak, 40 tahun ke atas, kata ulama, jadikanlah masjid sebagai rumah kalian. Jadi kalau bapak-bapak ditanya mau kemana Pak? Pulang dulu sebentar. Mana? Ke masjid. Pulangnya ke masjid. Kalau lihat anak istri itu pergi. Ibu-ibu mesti memahami, ingatkan suami. Abang udah 40 tahun, udah bau tanah nih Bang. Jangan dunia-dunia terus. Rezeki jangan dikhawatirkan. Tidak akan bisa lari satu orang dari kejaran malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki. Sebagaimana tidak bisa larinya seseorang dari kejaran malaikat maut, Israel. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya. Ngapain takut miskin Pak? Takut nggak makan. Sampai harus tinggalkan sholat berjamaah. Rezeki itu mengajar manusia seperti kematian mengajar manusia. Bahkan lebih cepat rezeki datang. Satu orang yang ditakdirkan memakan 10.000 liter beras, dia sudah makan 9.999 liter. Kurang berapa? 1 liter. Dia naik pesawat, jatuh pesawat, nggak mati dia. Kenapa? Masih ada 1 liter beras yang belum dia makan. Gimana supaya dia mati? Kasih 1 liter. Kasih makan, mati dia. Benar Pak, kalau orang meninggal dunia itu sudah habis rezeki dia makan semua. Jangan takut mati. Kita doa berkah umur kita. Ya Allah, sisa umurku ya Allah gunakan untuk mencintaimu. Gunakan untuk mentaatimu ya Allah.